Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, perjumpaan ini saya ingin mengulas sesuatu yang sangat bermanfaat tentunya ya. Jadi buat kalian-kalian yang sudah subscribe channel ini, saya rasa ini kalian sudah berada dan mensubscribe di channel yang tepat. Karena channel ini dapat dipertanggungjawabkan dari apa yang ditayangkan. Nah, seputaran tanaman teman-teman, di sini saya ingin mengulas. Jadi menanam jenis sayur mayur di dalam polybag atau di dalam galon atau mungkin di dalam karung seperti ini ya teman-teman ya. Jadi supaya nanti ini dapat memberikan kemanfaatan bagi siapapun yang melihat tayangan video ini. Yang pertama saya ingin membahas sayuran timun. Jadi teman-teman jangan sangsi, jangan ragu lagi kalian menanam timun ataupun menanam gambas ya. Ini jenisnya rambat seperti ini ya, sama ya. Ini sampai nekuk-nekuk ini teman-teman ya. Karena ini dia ini ada pernya ini. Nah, kita menanam di media karung atau galon atau bahkan mungkin polybag ini bisa tumbuh dengan sangat subur. Bahkan sampai pembuahan ini dapat memberikan buah yang sangat lebat asalkan kita tahu rahasianya. Jadi timun ini buahnya dan gagangnya ini kaya dengan mineral. Nah, maksud saya adalah seperti ini ya, gagang-gagang di daun seperti ini mengandung air yang begitu tinggi. Jadi itu artinya tanaman timun ini sangatlah menyukai dengan kelembapan. Maka dari itu yang harus digarisbawahi adalah bagaimana cara menyiapkan lahan untuk media tanam supaya tetap selalu lembab dan tidak mudah untuk mengering sehingga nanti timun kita ini bisa mencapai hasil panen yang lebih cepat dan lebih baik tentunya. Saya akan mulai menunjukkan kepada kalian ya. Jadi kalau media tanamnya itu sampai salah, dia tidak akan bisa tumbuh subur seperti ini. Nanti timunnya, daunnya akan seperti ini. Dia menguning ya. Jadi kalau media tanamnya ini salah, dia memang bisa tumbuh dan dia memang bisa berbuah. Tapi nanti ini buahnya ini tidak akan bisa sesegar kalau kita menyiapkan media tanam yang tepat. Nah, jadi untuk timun ini menurut saya pantangannya jangan menggunakan sekam yang baru. Jangan menggunakan sekam mentah karena dapat mengakibatkan suhu panas pada media tanam yang dapat mengakibatkan nanti daunnya ini pada kuning. Karena kalau suhunya terlalu panas, mau tidak mau media tanam ini akan segera mengering seperti ini. Itulah alasannya. Karena jelas-jelas terbukti bahwa sekam mentah yang masih baru ini menimbulkan suhu panas ini yang dapat membuat tanaman kita ini terbakar akarnya. Setelah melakukan riset dengan menggunakan sekam mentah, lalu kemudian saya menggunakan sekam bakar dan hasilnya seperti ini ya. Dari pucuk daun, lihat nggak ada yang keriting ya. Semuanya segar bahkan sampai akarnya. Karena kenapa? Lihat media tanamnya ini tidak mudah untuk mengering. Jadi tingkat kelembapannya ini benar-benar akan sangat terjaga. Nah, nilai plusnya adalah perbandingannya. Kalau sekam mentah ini kalau terlalu banyak itu malah justru merugikan tanaman takarannya ya. Kalau sekam bakar yang stoknya lama ini semakin banyak malah tanaman itu justru semakin subur kayak gitu ya. Yang penting patokannya, rahasianya adalah takarannya ini jangan sampai melebihi dari jumlah tanahnya. Jadi kalian mau menggunakan pupuk apapun tetap perbandingannya tanah harus lebih banyak jika dibanding dengan pupuk-pupuknya. Kemudian jenis kohe ataupun kotoran ternak apa yang pas dipergunakan untuk menanam timun. Jadi sesuai prakteknya ya teman-teman ya. Saya kemarin mencoba dengan kotoran sapi ya, kotoran sapi. Juga yang ini saya gunakan kotoran kambing. Dan ini saya gunakan kotoran ayam. Nah, risetnya ternyata juga dengan kohe ayam, kotoran ayam ini tadi bisa menciptakan hijau pada daun. Lihat,
Kemudian kerindangan karena tekstur kohe ini kotoran ayam ini mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium yang begitu tinggi sehingga seluruh nutrisi ini banyak dapat diciptakan di media tanamnya. Tidak heran jika timun kita ini mudah sekali untuk lebih cepat panen. Juga alasannya karena gini. Kenapa lebih cepat panen? Karena angka kesuburannya ini memadai sehingga tidak ada hambatan sama sekali. Maka dari itu panennya lebih cepat. Kemudian tingkat kesegaran dari akar hingga pucuk daunnya pun akan lebih mudah tercipta. Dan kemudian pun dia akan memunculkan bunga-bunganya ini nanti lebih segar kayak gitu dan lebih banyak. Jadi teman-teman harus tahu ya, untuk timun ini sebetulnya bunganya banyak sekali. Tapi walaupun banyak, kalau nanti media tanamnya ini nggak pas, akibatnya bunga-bunganya ini pada berjatuhan seperti ini. Yang harusnya bisa jadi bakal buah, akhirnya mau tidak mau harus berjatuhan alias banyak yang rontok. Nah, seperti itu. Lihat ya, perbedaannya jauh banget ya. Sekam bakar, sekam mentah dan juga sekam bakar. Ini tingkat hijau daun dan masalah kesegarannya pada bunga ini pun berbeda. Ini cenderung lebih cerah. Tapi yang menggunakan sekam mentah, lihat ya, ini tampak lebih pucat, daunnya pucat, bunganya pucat, banyak yang rontok juga. Berbeda jika kita menggunakan sekam bakar. Untuk menambah pengetahuan juga buat teman-teman yang mungkin belum pernah mencoba dengan sabut kelapa ataupun kokopit ya. Ini teramat sangat baik sekali. Kokopit ini lihat. Nah, kokopit ini ya saya menggunakan, tapi ini saya sabut kelapa. Jadi sabut kelapa ini saya suwir-suwir kayak gitu. Karena sabut kelapa ini tidak mengandung unsur hawa panas sehingga lahan media tanam kita ini banyak sejuk ya. Dia dapat mengontrol suhu udaranya sehingga kesuburan dapat tercipta. Selain dari itu, dengan pemberian sabut kelapa ataupun kokopit ini dapat menahan tingkat kelembapan bersamaan dengan sekam bakar. Ini teramat sangat bagus. Jadi risetnya saya sudah praktek. Gunakan kalau ada kalian bahan-bahan tanaman ya, tanaman yang mengandung serabut-serabut seperti gunakanlah. Jadi jangan ragu-ragu untuk menaruh pada media tanam kita karena tidak menumbuhkan hawa panas yang sehingga malah justru update-nya dia mampu menjadi pupuk organik alami yang nanti untuk prospek penanaman berikutnya akan lebih baik lagi jika dibanding pada saat kita memanfaatkan di awal. Nah, teman-teman, saya rasa kayak gitu udah dapat difahami semua ya. Kemudian usia panen timun. Timun ini biasanya akan memasuki masa panen di usia 35 hari. Dan dari 35 hari itu sampai masa panen selesai, ini biasanya adalah 3 bulan lamanya. Jadi 35 hari sampai 3 bulan kalian bisa panen timun secara terus-menerus, dan itu bergantung dari seberapa banyak kalian menanam pohon timun. Baiklah teman-teman, saya rasa semuanya ini sudah saya jelaskan ya secara rinci dan sesuai realitanya, prakteknya saya ya, menggunakan bahan-bahan yang sudah saya sebutkan. Tidak hanya saya menanam timun, saya juga menanam, lihat, kangkung. Kemudian saya juga menanam kacang panjang, saya juga menanam buncis, menanam banyak jenis sayur mayur yang lainnya. Baik, kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya.